Selamat malam, pendengar setia Misteri Malam. Kali ini saya membawa cerita dari Rizal, seorang mahasiswa pecinta alam yang gemar berkemah di tempat-tempat terpencil. Kejadian menyeramkan ini terjadi saat Rizal dan 3 temannya, Tio, Bayu, dan Ardi, memutuskan untuk mendaki dan berkemah di sebuah bukit yang terkenal dengan keindahan pemandangannya, namun menyimpan banyak misteri. Bukit itu disebut Bukit Hantu oleh warga setempat. Mereka tiba di bukit itu sore hari setelah mendaki hampir 5 jam. Lokasi yang mereka pilih untuk mendirikan tenda berada di dekat puncak di tengah-tengah pepohonan yang rapat. Saat matahari mulai terbenam, mereka menyalakan api unggun dan berbagi cerita sambil menikmati suasana. Namun sejak awal Rizal merasa ada yang aneh. Hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau binatang malam lainnya, hanya suara angin yang berdesir pelan. Firasatnya, malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk tidur. Tenda mereka dibagi 2, Rizal dan Tio di satu tenda, sementara Bayu dan Ardi di tenda lainnya. Sekitar pukul 1 pagi, Rizal terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar tendanya. Awalnya ia berpikir itu salah satu temannya, mungkin keluar untuk buang air kecil. Tapi langkah kaki itu terasa aneh, berat, lambat, dan putar-putar di sekitar tenda. "Tio, kamu dengar nggak?" bisik Rizal sambil mengguncang temannya yang masih setengah tidur. Tio hanya menggumam dan kembali tidur. Rizal memutuskan untuk keluar dan memastikan. Saat ia membuka tenda, tidak ada siapapun di luar, hanya ada gelap dan dingin yang menyelimuti hutan. Pagi harinya Rizal menceritakan kejadian itu pada teman-temannya, tapi mereka hanya tertawa dan menganggapnya terlalu paranoid. Hari kedua berlalu dengan aktivitas seperti biasa, mendaki dan mengambil foto. Namun, ketika malam tiba, suasana semakin menyeramkan. Saat mereka sedang duduk di sekitar api unggun, Bayu tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada kegelapan hutan. "Kalian lihat itu?" tanya Bayu dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah pepohonan. Mereka semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Rizal mencoba menenangkan Bayu, tapi tiba-tiba Ardi berbisik pelan, "Ada yang jalan di sana." Kali ini mereka semua melihatnya. Di kejauhan, di antara pepohonan, tampak bayangan seseorang berjalan perlahan, tetapi langkahnya aneh, seolah melayang. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya tidak terlihat jelas. Mereka semua panik dan segera masuk ke tenda masing-masing, berharap malam segera berlalu. Namun, mimpi buruk baru saja dimulai. Sekitar pukul 3 pagi, Rizal kembali terbangun oleh suara aneh. Kali ini, suara itu seperti seseorang sedang menggaruk-garuk kain tenda dari luar. Ia membangunkan Tio, yang langsung terjaga dan mendengarnya juga. "Siapa di luar?" teriak Rizal dengan penuh keberanian. Tidak ada jawaban, hanya suara garukan yang semakin keras. Rizal memberanikan diri membuka tenda, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di luar. Namun, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, bekas cakaran panjang di kain tenda mereka. Ketika mereka memeriksa tenda Bayu dan Ardi, mereka terkejut karena tenda itu kosong. Barang-barang mereka masih ada, tapi kedua temannya menghilang tanpa jejak. Panik, Rizal dan Tio segera turun dari bukit itu meskipun masih gelap. Mereka terus berjalan tanpa henti hingga matahari terbit. Sesampainya di pos pendakian, mereka melaporkan kejadian itu kepada petugas. Pencarian dilakukan selama beberapa hari, tapi Bayu dan Ardi tidak pernah ditemukan. Yang lebih menyeramkan, penduduk setempat mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya, pernah ada sekelompok pendaki yang hilang di tempat yang sama. Salah satu pendaki yang selamat mengatakan bahwa mereka dibawa oleh sosok tinggi besar yang sering muncul di bukit itu. Selamat malam, pendengar Misteri Malam. Jika Anda berencana untuk berkemah, ingatlah bahwa alam menyimpan rahasia yang mungkin tidak ingin Anda ketahui. Dan jangan pernah mendirikan tenda di tempat yang sunyi, karena Anda tidak pernah tahu siapa yang sedang mengawasi.